Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, yang terhormat Kepala Sekolah, guru, dan karyawan SD, SMP, MI, MTS sekota Salatiga, yang terhormat para wali murid yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik siswa dan siswi SD, SMP, MI, dan MTS sekota Salatiga yang berbahagia. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, nikmat hidup, dengan kita bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat MPLS. Yang kedua, saya ucapkan kepada adik-adik yang telah naik tingkat dari TK, Taman Kanak-kanak, ke jenjang SD, begitu juga yang dari SD atau MI ke sekolah SMP maupun MTS. Saya ucapkan selamat menempuh pelajaran baru, menempuh pendidikan baru dengan semangat yang luar biasa. Kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar dengan semangat dan pantang menyerah. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi yaitu tentang wawasan kebangsaan dengan tema penguatan karakter bangsa dalam menghadapi era digital. Tetapi sebelumnya, adik-adik, orang tua, para guru, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Kurdi. Kalau di tentara, polisi itu ada pangkat saya Kapten, Korps Pembekalan Angkutan, singkat CPA. Jabatan saya Pasiter Kodim 0714 Salatiga. Saya lahir di Kudus tanggal 14 Oktober 1978. Keluarga saya, istri 1, anak 2. Kebetulan yang besar kelas 3 SMP dan yang nomor 2 kelas 5 SD. Naik semuanya, alhamdulillah. Saya pendidikan umum dari Secapa BK dan Secapa reguler, pendidikan umum SD, SMP, SMA, dan sarjana ekonomi. Selanjutnya, pada intinya, wawasan kebangsaan adalah materi yang harus kita ketahui di masa-masa pengenalan lingkungan sekolah. Kenapa demikian? Karena wawasan kebangsaan adalah rasa mencintai, rasa memiliki yang dimiliki oleh adik-adik, siswa dan siswi semuanya. Wawasan kebangsaan berasal dari kata mawas dan dalam bahasa Jawa yaitu memandang atau melihat. Saya ulangi lagi, memandang atau melihat. Nah, sedangkan wawasan kebangsaan pengertian secara luas yaitu sudut pandang seseorang mengenai sikap diri
mengenai sikap diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia pada diri sendiri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Maksud dari wawasan kebangsaan yaitu memberikan gambaran kepada adik-adik selaku generasi muda, selaku generasi saya nantinya, yaitu dengan tujuan bahwa wawasan kebangsaan memberikan penguatan mental dan ideologi kepada generasi muda guna mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ke depan sebagai penerus perjuangan bangsa. Adik-adik semuanya nantinya ke depan adalah pengganti saya. Saya kasih contoh, siapa yang mau menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi presiden. Nah, itu nanti adik-adik adalah penerus saya. Maka belajar yang rajin dengan semangat belajar dan berlatih, jaga kesehatan, jaga lingkungan, sehingga adik-adik akan terbiasa dengan kebiasaan yang bagus, dengan belajar dan berlatih untuk menyongsong masa depan, karena masa depan nantinya akan dibudak rakyat. Perlu adik-adik ketahui bersama, adik-adik sekarang di masa pandemi seperti ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, dulunya itu kita tatap muka. Apalagi adik-adik yang kelas 1 dari TK ke SD atau SMP ke MI. Adik-adik belum pernah namanya belajar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah secara tatap muka. Disinilah namanya kita mengenal media digital dengan belajar secara online, dengan di depan laptop atau komputer atau HP. Nah, inilah namanya dikatakan media digital. Makanya suka tidak suka adik-adik harus lebih mengenal tentang media digital. Begitu juga untuk wali murid mendorong putra dan putrinya untuk belajar secara digital. Gunakan media tersebut dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya main game, setiap hari main game saja. Itu kurang bagus. Nanti di mata dampaknya kurang bagus, karena itu ada radiasi yang akan berdampak pada mata. Makanya gunakan media tersebut dengan arif dan bijaksana. Jangan selalu setiap hari 3 jam, 4 jam, bahkan dari pagi sampai sore mainan game, lupa makan, lupa ibadah. Jangan. Bisa dimengerti adik-adik ya? Perkembangan teknologi dan informasi tadi yang saya sampaikan harus direspon dengan cara cepat dan tepat oleh generasi muda, oleh adik-adik semuanya. Karena kita nanti itu akan menghadapi dunia yang berubah secara fundamental, berubah secara cepat. Adik-adik harus siap untuk menghadapi itu semuanya. Karena apa? Dunia yang terdisrupsi adalah suatu realita. Contoh yang tadi saya sampaikan, adik-adik tidak pernah mengenal laptop. Sekarang harus belajar di depan laptop.
di depan komputer, dengan dikasih tahu oleh orang tua wali murid, nah, itulah akan mengenal ke depan. Sekarang banyak yang bekerja secara Zoom atau daring, rapat secara Zoom daring. Nah, makanya saat ini MPLS dilaksanakan secara daring. Manfaatkan ini dengan belajar yang sungguh-sungguh. Pendidikan berkarakter sangatlah penting dan menjadi salah satu tantangan pada era digital seperti ini. Adik-adik harus punya karakter yang kuat untuk masa depan. Apapun, karakter adalah sangat penting dalam menjaga Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Suatu saat adik akan terpanggil dan dipanggil oleh negara untuk menjaga, mengamankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dipaham sampai di sini? Kira-kira? Nah, terima kasih adik-adik semuanya yang telah melaksanakan daring kami. Jangan takut dengan baju saya, bahwa tentara TNI bersama rakyat, TNI kuat. Ingat ya, TNI bersama rakyat, TNI kuat. Di dalam kehidupan ke depan, namanya ada kata revolusi mental dalam kehidupan sehari-hari. Praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, punya semangat, gotong royong, dedikasi yang kuat. Adik-adik akan tertanam di dalam diri kalian, sehingga akan menimbulkan suatu gerakan untuk menggembleng generasi muda Indonesia untuk menjadi generasi yang baru, yang berhati putih, yang berkemauan baja, bersemangat pelang rajawali, terbang tinggi, ya. Pelang rajawali kan berterbang tinggi, berjiwa api yang menyala-nyala, bukan api kebakaran, tetapi jiwa api yang menyala-nyala untuk mewujudkan harapan cita-cita. Cita-citamu punya loh, cita-cita orang tua, cita-cita guru. Kalian adalah harapan orang tua. Maka dari itu, adik-adik sekolah yang benar, yang rajin, banyak belajar, patuh kepada orang tua. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur. Mulai dari kegiatan hal-hal yang kecil, yaitu makan dengan berdoa sebelumnya. Mau masuk WC dengan berdoa, keluar WC dengan berdoa, bangun tidur cara berdoa. Nah, itu harapannya. Bisa dimengerti adik-adik ya, semuanya ya. Nah, terima kasih kalau sudah dimengerti. Adik-adik perlu diketahui dengan era digital seperti ini. Adik-adik pasti harus mengetahui dampak dari digital. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Karena ke depan tantangan cukup berat. Dengan berbagai kasus yang menimpa perilaku masyarakat. Adik-adik dengan banyak main game, itu nanti jadi bapak ibu marah, kurang baik. Nah, kenapa adik lupa tanggung jawabnya? Seperti waktu siang, waktu malam harus ibadah, harus tidur siang, tetapi adik main game. Waktu habis sholat maghrib, sholat isya yang agamanya Islam. Nah, sehabis itu melaksanakan belajar malam, dibagi waktunya. Yang melaksanakan ibadah, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Waktu
dan taat kepada ibu, bapak, guru. Terpujilah wahai engkau bapak, ibu, guru. Seperti itu. Nanti adik dikasih tahu bapak, ibu, guru untuk menyanyi lagi seperti itu. Ya, kira-kira kita ke depan dampak itu. Bahwa negeri ini kalau adik-adik tidak bisa membawa dampak yang positif, akan terancam karakter kebangsaan kita. Banyak kasus kekerasan. Nah, adik-adik nggak boleh nonton-nonton di HP, di laptop, hal yang kurang bagus. Itu akan berdampak pada pikiran adik-adik. Tidak boleh. Orang tua tolong anak-anaknya diawasi. Karena dengan era digital seperti ini, itu mengerikan. Tolong. Facebook harus diperhatikan. IG harus diperhatikan. Kasihan anak-anak kita. Memang orang tua sekarang ini dengan tuntutan bekerja keras, dengan tuntutan yang sangat tinggi, tuntutan dari suatu perusahaan, tuntutan dari institusi untuk bekerja keras, tapi tolong tetap perhatikan anak. Anak adalah titipan. Masa depanmu adalah di anak-anak kalian untuk orang tua. Itulah ya, adik-adik bisa dipahami, patuh sama orang tua, patuh pada guru, dengan semangat belajar. Jangan terlalu banyak main HP, main game. Boleh main game, tetapi jangan terlalu lama. Asah otak kalian. Tetapi yang penting banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar. Bisa belajar membaca buku, bisa belajar dari Google atau yang lain. Bisa dimengerti ya? Kira-kira ya. Kuncinya yaitu adik-adik harus tahu, gunakan hati nurani, gunakan logika dan akal sehat. Karena itu kunci keberhasilan kita. Bisa ya? Dimengerti ya? Adik-adik ya? Semuanya ya? Kira-kira itu. Nah, selanjutnya adik-adik semuanya, kenapa adik-adik belajar secara daring seperti ini? Kenapa? Karena adik-adik saat ini negara kita, dunia kita baru menghadapi namanya pandemi global atau menghadapi COVID-19. Berarti COVID-19 virus yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan berdampak bagi seseorang untuk mempengaruhi kesehatannya. Seperti itu. Dengan apa kita menangkal itu semuanya? Adik-adik sudah sering dengar ya? Kira-kira ya? Nah, saya akan memberikan metode untuk adik-adik semuanya, mungkin orang tua, wali murid, bahkan bapak dan ibu guru. Metode itu yaitu pertama 3I. Nah, 3I. Apa itu 3I? Iman. Apakah iman? Iman adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang beragama Islam, melaksanakan ibadah, sholat waktu, selalu berdoa, puasa. Yang agama selalu ke gereja, yang Hindu ke pura, ke wihara, Buddha, yang saya sebutkan, pura atau wihara. Nah, di situ adik-adik akan tertanam iman kepada Tuhan. Kita hanya bisa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
supaya kita dijauhkan dari virus corona, supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, kira-kira bisa dimengerti adik-adik ya? Iman kita ini, iman kita harus kita mempunyai rasa iman kita diperkuat. Selanjutnya yaitu imun. Apa imun? Imun itu adalah kekebalan yang ada di tubuh kita. Kekebalan yang ada di tubuh kita. Makanya pola hidup bersih dan sehat. Imun adalah pola hidup, di dalamnya hidup pola hidup bersih dan sehat, makanan bergizi dan sehat. Ya, makanan bergizi dan sehat yaitu satu, tidak usah makanan yang mahal-mahal. Contohnya tempe tahu tiap hari pasti makan toh. Nah, sayur-sayuran. Nah, ini yang susah. Tempe tahu mungkin mau, sayur-sayuran anak adik-adik ini rata-rata tidak ada suka. Nah, sayur-sayuran dimasakin ibunya, sayur-sayuran harus dimakan. Ya toh? Nah, itu sayur-sayuran itu mengandung vitamin C, E, A, B, C, E. Nah, banyak sekali tubuh kita membutuhkan imun, membutuhkan sayur-sayuran supaya tubuh kita sehat. Ya, pola hidup bersih dan sehat. Sebelum makan cuci tangan. Ya, dia perlu diketahui di lingkungan kita tidak tahu kita tadi megang apa, dari mana. Seringlah mencuci tangan. Pola hidup dan bersih dan sehat. Mandi itu bagian dari pola hidup bersih dan sehat. Masuk rumah, mencuci tangan itu pola hidup bersih dan sehat. Ya. Nah, dengan pola hidup dan bersih dan sehat, itu bagian dari nanti selanjutnya kita itu ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar itu usaha kita, melindungi kita. Kita sudah memohon kepada Tuhan, berusaha dengan makanan pola hidup dan bersih dan sehat. Selanjutnya ikhtiar. Memakai apa? Masker. Kemana-mana memakai masker. Memakai masker. Memakai masker. Ya, pakai masker. Karena masker ini akan melindungi kita. Orang ngomong, adik-adik ngomong dengan temennya, kalau sama pakai masker, nek nyiprat, ngerti nyiprat? Nah, nyiprat toh, itu akan aman, minimal kena masker kita, nggak masuk ke tubuh kita. Saya ngerti ya, begitu jika kalau kita ngomong nggak nyiprat. Nah, seperti itu tujuannya. Oke, nah, terus apa lagi? Jaga jarak, jangan berkerumun. Ngomong tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tadi yang saya sampaikan, seringlah mencuci tangan, habis dari berpergian mencuci tangan. Dari perpustakaan membaca mencuci tangan, karena tadi berdampingan orang banyak. Makanya sering mencuci tangan. Ya, kalau nggak punya waktu di bis, kendaraan atau apa, pakai hand sanitizer. Hand sanitizer, ya, hand sanitizer bisa membunuh virus-virus tersebut. Nah, saya mengerti ya. Nah, jangan bisa lagi menjauhi kerumunan. Jika tidak perlu, tidak usah pergi. Nah, begitu. Tujuannya apa itu semuanya adik-adik? Tujuannya yaitu 3J. Jaga diri. Adik-adik akan terjaga, itu usaha kita. Untuk menjaga diri kita dari virus. Ya, ngerti toh? Nah, menjaga diri kita. Terus yang kedua, menjaga saudara kita. Orang tua. Mbak. Kakak. Tentunya menjaga tetangga. Dalam arti luas menjaga negara. Negara. Karena negara kita baru masuk pandemi. Kita kejaga supaya negara kita aman. Ekonomi bisa berjalan. Dengan negara bisa, ekonomi bisa berjalan, negara kuat. Kita tidak usah capek-capek
negara kita kuat. Nah, dengan negara kuat, ekonomi kuat, kesejahteraan rakyat akan meningkat. Adik-adik sekolah bisa tatap muka dengan teman-temannya, bisa bersenda gurau, bisa lari-lari, olahraga, enak. Nah, seperti itu ya, kira-kira ya. 3I, iman, imun, ikhtiar. Ikhtiar adalah bagian dari 3M. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Nah, tujuannya apa? Jaga J, jaga diri, jaga tetangga, saudara, dan jaga negara. Tujuannya itu. Kira-kira bisa dimengerti ya, adik-adik ya. Ya, bayangin, coba bayangin. Dampak saat ini, adik sekarang kan melaksanakan MPLS secara daring. Ketemu Om, ketemu Pak D, hanya di depan laptop, nggak bisa ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kan bisa tertawa kita. Kira-kira kan seperti itu, ya enggak? Nah, banyak kelas yang kosong sekarang. Banyak kelas yang kosong. Kenapa banyak kelas yang kosong? Karena kita pandemi, baca secara daring. Nah, saat ini adik-adik malah belajar daring. Ya kan? Saat ini. Nah, bisa loh. Kira-kira. Jadi mengerti ya? Nah, kenapa itu? Karena waspada virus corona. Kita harus waspada karena dampaknya mengerikan. Banyak jatuhnya korban banyak sekali. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal karena virus corona. Sekarang ini virus corona sudah yang delta mengerikan. Banyak saudara kita yang masuk rumah sakit. Banyak saudara kita meninggal. Mari kita bersama-sama. Memutus mata rantai COVID bukan tugas TNI, bukan tugas Polri, bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama TNI, Polri, pemerintah, bersama-sama rakyat untuk memutus mata rantai COVID dengan apa? Hidup tertib bersama-sama. Insya Allah, kalau itu semua kita laksanakan bersama-sama, negara kita akan terhindar dari virus corona. Ya, jadi seperti ya, adik-adik. Adik-adik sebagai generasi muda itu harapan bangsa, harapan ke depan itu. Om, adik selesai pensiun, kalian yang akan meneruskan. Pemimpin itu ada masanya, dan suatu masa itu ada pemimpinnya. Di saat nanti kalian adalah gantian pemimpin-pemimpin saya. Makanya belajar yang rajin. Dengan harapan adik sudah tertanam jiwa disiplin, jiwa semangat belajar. Dengan akan nanti menghadapi tantangan ke depan, adik sudah siap. Dengan cara apa itu? Spirit, semangat, dan semangat. Dengan semangat itu apa? Belajar dan berlatih. Belajar dan berlatih. Berlatih apa? Berlatih ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang disampaikan apa? Ditulis, dilatih, belajarnya. Kan gitu. Kita harus mempunyai banyak inspirasi. Inspirasi. Timbul inspirasi akan menimbulkan inovasi. Setelah kita inspirasi, karena punya semangat, timbul inspirasi, inovasi. Saya mau membuat apa? Saya membuat inovasi. Mau membuat mobil terbang. Saya mau membuat minum tidak pakai tangan. Pakai apa? Nggak tahu, minum pencet langsung bisa minum. Nah, kita nggak tahu ke depan kalau bisa. Nah, seperti itu. Dengan rasa apa itu inovasi? Dengan optimis. Optimis itu akan menimbulkan rasa percaya diri. Harapannya cita-cita adik akan tercapai. Kalian menyampaikan spirit, inspirasi, inovasi, optimis untuk menggapai cita-cita. Saya pada intinya satu, adik-adik ada generasi muda. Adik-adik masa depan negara.
negara ke depan digunakan. Adik-adik harus siap menghadapi perkembangan global, perkembangan era digital. Dengan melalui karakter penguatan mental, karakter kebangsaan, besar kemungkinan bila diimplementasikan di lapangan dengan baik, maka akan memberikan kontribusi dalam mencetak generasi muda, adik-adik semuanya, yang unggul, yang beriman, yang berkarakter, dan berluhuran budi, demi kebaikan masa depan adik-adik atau generasi ke depan nantinya. Besar harapan untuk negeri ini, adik-adik akan lebih sukses daripada kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di saat kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Besar harapan kami, Kodim 0714 Salatiga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga menitipkan ke depan bangsa dan negara ini kepada kalian. Tugas kalian belajar dan berlatih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tentunya kalian kabarnya baik-baik semua dan paling senang karena pada hari ini kita pertama kali akan belajar, walaupun pembelajaran kali ini di musim pandemi secara online, sehingga pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini dilaksanakan secara daring. Untuk itu kita mulai materi pembelajaran di masa pandemi. Saya adalah pengawas SMP Kota Salatiga, yaitu Ibu Endang Dwi Wahyuni. Di mana apabila nanti anak-anak belajar di masa pandemi ini, yaitu di jenjang tingkat TK, SD dan SMP, ada dua cara, yaitu satu, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi di sini jumlahnya dibatasi, jaraknya juga. Misalnya kalau di TK itu jaraknya 1,5 meter dari antar satu siswa dengan siswa yang lain, itu dibatasi untuk 5 orang per kelas. Sedangkan kalau SD dan SMP maksimal 18. Ini karena dibatasi, maka pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan yang kedua, pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara online atau secara daring, ya. Karena adanya aturan dari pemerintah yaitu PPKM dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka pembelajaran kali ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, di sini anak-anak, untuk pembelajaran tatap muka terbatas, ini akan kita praktekkan satu-satu, yaitu kita akan mengadakan praktek. Praktek itu misalnya, anak-anak nanti dalam mata pelajaran menggambar. Nah, menggambar ini akan kita diskusikan. Diskusinya ya berjarak nanti. Nah, dengan teman-temannya akan berkolaborasi atau kerjasama untuk menggambar tentang apa? Lingkungan misalnya. Kemudian bagaimana kita mengamati lingkungan kita, merefleksi diri bahwa lingkungan sekolah kita kurang bersih misal. Nah, untuk kebersihan kelas ini maka kita akan melaksanakan umpan balik, yaitu catatan-catatan di mana kita harus mengadakan regu piket untuk kebersihan, Jumat bersih dan lain sebagainya.
Kemudian ini contoh dari pembelajaran yang terbatas tadi. Ini jaraknya 1,5, selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kesehatan, yaitu selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran itu kalau itu membutuhkan kita harus bekerja sama, itu juga berjarak di sini. Kita bareng-bareng gambar tentang lingkungan misalnya. Nah, tadi menggambar tentang lingkungan sekolah kita. Kemudian pembelajaran jarak jauh, kalau pembelajaran jarak jauh itu menggunakan teknologi pembelajaran dengan komputer atau dengan teknologi interaktif dengan HP atau handphone. Kemudian teknologi komunikasi satu arah yaitu dengan radio misalnya, radio Salatiga. Kemudian ataupun kalau tiga-tiga ini tidak terjangkau, maka guru akan melaksanakan kunjungan, namanya guru kunjung atau guling, guru keliling. Dan pembelajaran jarak jauh ini berbagai macam media yang digunakan, yaitu yang pertama handphone, itu bisa dengan video call, WhatsApp, kemudian juga dengan Google Classroom, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pembelajaran jarak jauh yang lain yaitu dengan komputer, ini dengan komputer. Nah, di sini kalau tadi menggambar lingkungan, saya akan menggambar tentang lingkungan menggunakan aplikasi apa? Banyak sekali aplikasi di situ yang disiapkan oleh Google di sini dari internet, yaitu misalnya saya menggambar dengan aplikasi Canva, namanya Poster of Canva, menggunakan Poster My Wall, menggunakan dengan Filmora, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan belajar seperti itu. Kemudian ini hasilnya poster-poster tadi yang digambar secara aplikasi, yaitu dengan cara aplikasi. Ini jaga kebersihan, kemudian jaga kebersihan agar tidak punah, seperti ini. Ini semua kita bisa melihat di aplikasi tersebut. Kemudian Hari Lingkungan Hidup Sedunia, misalnya ini 5 Juni, kita bisa berselancar lewat internet. Nah, ini setelah 1 tahun nanti, itu tadi salah satu hasil dari misalnya nanti mata pelajaran IPA. Itu ya SD SMP itu mata pelajaran IPA. Berarti ada hasil dari mata pelajaran bahasa Inggris, ada hasil dari matematika, dan lain sebagainya. Kalau itu disatukan setiap kelas, maka ini ada gelar karya. Gelar karya 1 kelas, ada gelar karya 1 sekolah. Nah, hasil akhir ini nanti akan ditunjukkan pada Bapak Ibu, orang tuamu, Bapak Ibu guru yang lain, dan juga pada Bapak Ibu komite dan semuanya, untuk melihat bahwa 1 tahun itu hasil dari pembelajaran yang berupa sikap, pengetahuan, keterampilan itu bisa dipublikasikan, bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui gelar karya siswa, baik secara online maupun secara offline. Jadi di sini nanti kalau 1 tahun ini mulai pada bulan Juli, maka pada bulan Juni ini sudah ada hasilnya, Juni tahun 2022. Ada hasilnya. Ini loh hasil karya kelas 7A, hasil karya kelas 1 ya, 1 SD, hasil karya. Nah, semua itu nanti ada di portofolio kalian masing-masing selama 1 tahun. Portofolio itu kumpulan dari hasil-hasil pembelajaran, yaitu berupa sikap, pengetahuan, keterampilan yang sudah dihasilkan selama 1 tahun. Jadi demikian anak-anakku semua untuk pengenalan pembelajaran di masa pandemi. Apabila kita masuk nanti berarti pembelajarannya dengan
pembelajaran terbatas, sedangkan kalau yang belum boleh, misalnya pada zona merah, ini kita pasti pada zona merah banyak yang terkena virus corona, ini berarti kita pembelajarannya tetap jarak jauh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.